Jin Xianshan asli, putri sebenarnya keluarga Jin di Beijing. Yang hilang di luar, awalnya tinggal di desa. Bermain dengan ayah dan anjing, bahagia tanpa batas. Setelah kembali ke keluarga Jin, selalu berhati-hati menjilat keluarga, malah diracuni oleh gadis teh hijau. Suyumo sampai mati. Sial. Kenapa aku harus jadi penjilat? Jin Shanshan. Adik Yumo, dibesarkan di keluarga Jin sejak kecil. Mendidiknya jadi wanita terhormat, hubungan kami seperti saudara. Kenapa kamu menuduhnya dengan niat jahat? Benar, jangan fitnah kakak Yumo. Ternyata penjilat memang tak punya status. Selanjutnya dia akan bilang, batu ini punya aura naga, bisa memberi keluarga Anda rezeki 10 tahun. Daripada aura naga, lebih baik Anda ku. 400 juta, masih ada yang mau tawar? Bu, batu ini punya aura naga, simbol keberuntungan tahun ini. Kalau dilelang, minimal bisa memberi keluarga Jin rezeki berkelanjutan lebih dari 10 tahun. Benar-benar seperti yang dia duga. Kalau percaya fitnah Suyumo, lelang batu ini dengan harga tinggi, keluarga Jin bukan cuma bangkrut, tapi juga jadi bahan tertawaan kalangan kaya Beijing. Nanti, ibuku yang wanita kaya dan kakakku yang anak orang kaya terpaksa ke klub malam, tarik tiang bayar utang. Mantan wanita kaya Beijing turun ke laut dengan anak. Akhirnya jadi bintang klub malam. Ternyata Ferrari tua. Tetap Ferrari. Jin Shanshan, apalagi yang kamu bicarakan sembarangan? Apa bangkrut? Lalu menari? Itu kan? Bu, aku tidak bicara. Iya, tadi dia tidak buka mulut. Lalu kenapa kami bisa dengar dia bicara? Jangan-jangan, itu suara hatinya? Bu, tadi aku cek saldo kami. Cuma tidak 400 juta. Kenapa cuma 400 juta? Seharusnya ada 800 juta. Jangan-jangan perusahaan ada masalah? Kalau kami investasikan semua dana ke batu ini, kalau nggak ada arus kas lagi, keluarga kita benar-benar bakal bangkrut. Mending jangan sentuh batu ini dulu. Bos Wang nawar 400 juta. Ada yang mau nawar lagi? Tante, ayo beli batu ini. 400 juta sekali, 400 juta 2 kali, 400 juta 3 kali. Selamat, Bos Wang menang dengan 400 juta, batu asli pakan. Tante, kenapa pas momen penting gini malah nyerah? Shanshan, menurut kamu, batu mana di atas panggung yang layak dibeli? Jin Shanshan cuma cewek kampungan. Baru pulang, bedain kaca sama giok aja nggak bisa. Mana mungkin ngerti soal batu giok? Yang ini aja, kelihatannya enak. Nona, ini batu sisa. Yakin mau beli? Iya, yang ini. 800.000, batu sisa 1. Nona Jin nawar 800.000. Ada yang mau nawar lagi? 800.000 sekali, 800.000 2 kali, 800.000 3 kali. Laku? Jin Shanshan si kampungan ini. Baru pulang udah bikin rencanaku kacau. Tante malah, dengerin omong kosongnya, beli batu jelek. Seharga 800.000. Oke, kalau kamu mau cari perhatian, aku kasih kamu panggung yang lebih besar. Adik Shanshan, orangnya unik ya. Beli batu yang bentuknya aneh banget. Tapi udah dibeli sih. Mending dibuka di sini, biar kita semua lihat. Bos Jin serahkan ke cewek kampung yang nggak ngerti apa-apa. Kayaknya dia nggak bakal dapat apa-apa. Mungkin malah dapat batu jelek. Hahaha. Benar kata Suyumo. Biar semua pada lihat. Master, saya mau buka batunya. Lihat, itu Imperial Dragon. Selamat, Nona Shanshan dapat batu giok. Jenis Imperial Dragon terbaik. Nggak mungkin. Dia pasti cuma lagi hoki aja. Bener, dia nggak ngerti soal batu giok. Tadi bilang, batu pakan itu batu jelek. Omong kosong. Cewek, kamu emang nggak ngerti. Buka batu pakanku, biar semua lihat.
Apa itu harta sebenarnya? Nggak mungkin. Batu pakan bos Wang emang batu biasa. Nggak mungkin. 400 juta saya. Untung ada Shanshan. Kalau tidak, uang keluarga Jin bakal hilang sia-sia. Hampir saja aku harus menari tiang. Ternyata kata-kata kakak Shanshan benar. Mungkinkah kakak Yumo benar-benar ingin mencelakai kita? Jangan ngawur. Dia cuma anak desa yang baru pulang. Mana mungkin kemampuannya mengidentifikasi batu lebih baik dariku. Suyumo, keluarga Jin hampir bangkrut karena ulahmu. Masih aja ngotot di sini. Berkelahi menyebut diri gadis paling berbakat di ibu kota? Menurutku, dia justru yang paling ahli bikin bangkrut. Hei Nona Jin, oh bukan, Master Jin, bisa bantu saya. Pilih beberapa batu. Master Jin, bantu saya juga pilih satu. Sama saya. Saya juga mau, saya juga. Saya duluan. Jangan buru-buru. Semuanya sabar. Semua ada bagian. Ada. Pilih punyamu dulu. Punyamu. Ayo. Ini punyamu. Ini ambil. Jin Shanshan, melanggar aturan arena judi batu. Zanye tidak akan membiarkanmu. Sanye, ada masalah, ada yang melanggar. Aturan rumah lelang, membantu orang mengidentifikasi batu di acara judi batu. Ayo, temui tamu terhormat ini. Master Jin, batu hijau kekaisaran sejernih ini. Baru pertama kali saya lihat, Anda benar-benar hebat, Nona Jin. Terima kasih banyak, terima kasih Nona Jin. Sanye tiba. Katanya caranya kejam, masih muda sudah jadi. Pewaris keluarga terkaya nomor 1 di Tiongkok, penampilannya kali ini. Mungkinkah karena gadis keluarga Jin membantu tamu lain mengidentifikasi batu? Mengacaukan aturan tempat lelang. Siapa yang mengacaukan arena lelang kami? Wajah yang sangat berwibawa. Tidak hanya punya otot perut 8 yang bisa mengalahkan boyband. Masih perjaka juga. Di dunia ini ada barang langka seperti ini. Dia punya lesung pipi? Tunggu, siapa dia? Bagaimana dia tahu aku perjaka? Zanye, yang mengacaukan tata tertib lelang, adalah Jin Shanshan. Kau yang berbuat onar di tempatku. Aku tidak buat onar, ya ampun. Lampu kristal di langit-langit itu sebentar lagi jatuh. Si bos sombong ini kurang otak apa gimana? Kau sengaja pilih tempat sial ini buat berdiri? Hidupku sebagai putri kaya baru sebentar ini. Udah mau hancur berkeping-keping gini. Mati kayak gini jelek banget sih. Jin Shanshan, lagi ngomong apa sih? Lampu kristal ini kan baik-baik aja. Kok tiba-tiba jatuh? Gak cuma ngerusak pestaku, lu berani-beraninya ngutuk aku. Aku. Aneh, kok ada dorongan pengen deketin dia ya? Nggak salah lihat kan? Sanye yang biasanya nggak mau deketin orang. Kok malah dipeluk cewek? Sanye kan terkenal benci cewek. Jangan-jangan nanti. Bos sombong ini emang galak sih. Tapi ABS-nya enak banget diraba. Cuma penyakit benci ceweknya agak parah. Pak Zan, Anda baik-baik aja kan? Adik Shanshan ini baru aja dijemput dari desa. Masih belum ngerti apa-apa. Dari sok-sokan ngecek barang tamu, sampai bikin Anda hampir kena lampu gantung. Tapi pasti dia nggak sengaja kok. Kalau Anda mau menghukumnya, sebagai kakaknya, saya siap gantikan dia dihukum. Kamu siapa? Nama saya Suyumo, tunangan keponakan Anda. Shenny Chen. Dia tuh anak kedua keluarga Jin yang baru dijemput dari desa. Jin Shanshan.
Tante, tolong nasehatin adiknya. Supaya cepetan minta maaf ke Zanye. Siapa tahu kalau ngelihat wajah saya, dia mau ngasih keringanan. Suyumo ternyata ada hubungan keluarga sama Zanye? Waduh, pasti mama bakal belain si cewek sok polos ini. Dan maksa aku buat sujud minta maaf ke Zanye. Diam. Tadi kan jelas-jelas Shanshan yang nyelamatin Zanye. Kok kamu ngomong sembarangan? Kalau masih ngomong asal, aku usir kamu dari keluarga Jin. Tante, aku? Suyumo ini ternyata jahat banget ya. Sampai mau celakain Shanshan? Memang harus lebih waspada. Kak, kok tiba-tiba Yumoji jadi sok manis gini sih? Jangan-jangan dia beneran mau celakain keluarga kita? Mungkin karena Shanshan baru pulang. Jadi dia takut kehilangan perhatian, terus jadi iri dan benci. Kamu anak kedua keluarga Jin. Jin Shanshan? Iya, Terima kasih atas pertolongannya, Nona Jin. Tapi, kenapa kamu melanggar aturan, membantu tamu menilai batu? Mengganggu ketertiban lelang batu giok? nggak kok. Aku cuma tunjuk beberapa. Batu yang kelihatannya bagus. Siapa sangka? Semuanya bahan berkualitas tinggi. Apa beruntung juga salah? Zhan Junyao ini bukan cuma matanya jelek. Otaknya juga nggak pintar. Keluarga Zhan bergelut di bisnis antik dan batu giok bertahun-tahun, tapi sampai nggak tahu. Ada batu palsu sebesar ini deh akan simpen sendiri. Bahkan dilelang dengan harga 400 juta. Jelas-jelas dia kali orang dalam. Dia nggak buru-buru bersih-bersih, malah sibuk ngurusin hal kecilku. Nggak lama lagi, keluarga Zhan akan dikuras habis orang dalam. Dia juga bakal dikirim ke luar negeri jual organ sama saingannya. Kamu bilang apa? Orang dalam? Jual organ? Aduh, jangan ngomong. Bu, aku nggak ngomong kok. Soal ada orang dalam di keluarga, aku sudah curiga. Tapi belum bilang ke siapa-siapa. Dia cuma cewek yang baru pulang. Dari desa, kok bisa tahu semua ini? Aduh, Tuan Zhan, maaf ya. Shanshan kami ini baru dijemput dari desa, kelakuannya masih agak kasar. Tolong lihat dia tadi. Selamatkan nyawamu, maafin dia kali ini ya. Cepat pergi. Berdiri. Gawat, Tuan San pasti marah nih. Mengacaukan acara Tuan San, masih mau kabur? Anak kedua keluarga Jin ini kayaknya bikin masalah. Jin Shanshan, Tuan Zhan terkenal kejam. Hari ini kamu rusak rencanaku lewat tangan Tuan Zhan. Habisin kamu si kampungan ini. Orang kampungan harusnya tetap di lumpur. Aku bilang boleh pergi. Hah? Aduh, Ini itu. ini. Hari ini, atas pertolongan Nona Jin, San ini akan ingat selalu. Tapi, di balai lelang ini nggak ada hadiah. Yang pantas. Tolong Nona Jin ikut aku. Ke klub koleksi pribadiku, pilih beberapa antik. Sebagai tanda terima kasih. Tuan San bukan cuma nggak menghukum. Jin Shanshan malah mau kasih dia antik. Sebagai ucapan terima kasih, ini masih San Ye yang saya kenal? Adik Shanshan baru saja dijemput dari desa. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan barang antik. Kalau sampai salah pilih, bukankah itu akan mengecewakan niat baik Anda? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tahu ada kesempatan. Saya selalu belajar di keluarga Jin. Saya sedikit menguasai pengetahuan sosialita dan barang antik. Bagaimana kalau saya yang mewakili untuk memilihnya? Kamu? Kalau tadi CEO Jin mendengarkan kata-katamu dan membeli bongkahan batu giok pakan itu, sekarang keluarga Jin mungkin sudah bersiap-siap untuk likuidasi kebangkrutan. Kamu masih berani mengaku menguasai barang antik? Keluarga Zhan memiliki warisan yang dalam. Ada sebuah guci Yuan Qinghua. Perhiasan naga dan toko manusia dengan buah telinga yang nilainya sangat tinggi. Harta langka yang sangat berharga. Jika keluarga Jin bangkrut, saya bisa menjual ini untuk lunasi utang dan tetap menjadi wanita kaya. Bagaimana cara mengatakannya kepada Zhan Junyao bahwa saya menginginkan ini? Shanshan, jangan sekali-kali. Guci Yuan Qinghua ini berhias naga dan tokoh manusia dengan dua telinga. Itu adalah pusaka keluarga Zhan, maknanya sangat istimewa. Bagaimana bisa kamu meminta ini? Ibu, bagaimana kamu tahu saya menginginkan ini? CEO San, barang yang Anda minta sudah diambil. Nona Jin, koleksi ini adalah harta yang telah dikoleksi keluarga Zhan selama bertahun-tahun. Lihat, apakah kamu suka? Wah. Ini benar-benar. Ini, bukankah ini pusaka keluarga San?
Guci berharga Yuan Qinghua? Ya, San Ye benar-benar membawanya. Untuk diberikan kepada Shan Shan? Zhanye, bagaimana kamu tahu saya menginginkan ini? Kamu terlalu mengerti saya. Selera kamu yang bagus. Karena kamu memberikannya dengan murah hati, maka saya tidak akan sungkan lagi. Ayo, Ibu, kita pulang. Sio Zhan, terima kasih banyak. Ayo kita pergi. Ayo. Kalau begitu, terima kasih banyak, Sio San. Jin Shanshan, kamu berani meminta Zhanye memberikan pusaka keluarganya kepadamu? Kamu tunggu saja. Sio San, ibu tua mengatakan Guci Yuan Qinghua ini adalah pusaka yang disimpan untuk calon istri utama keluarga San. Tetapi Anda memberikannya kepada seorang kulit dari keluarga bawah dan untuk desa. Apakah itu sepadan? Baru tiba di ibu kota, dia sudah bisa langsung mengenali. Soal ada mata-mata di keluarga San, dia masih bisa di lampu gantung. Menyelamatkan nyawaku saat jatuh. Menurutmu, apakah dia orang biasa saja? Ini. Seperti Yuan San, dia tidak pernah memuji wanita manapun. Apakah Tuan San? Dewa keberkahan, berkahilah keluarga Zhan kami agar selalu mendapat rezeki dari segala arah. Lebih baik lagi, biar cucuku bisa dapat pacar lagi. Apakah Dewa keberkahan juga ngurus urusan sebegininya? Halo, Nyonya tua, ada kabar baik banget. Tuan San yang masih lajang sejak lahir akhirnya mau lepas status bujangan. apa? Junyao memberikan guci permata kepada putri kedua keluarga Jin? Jin Shanshan? Betul. Wah, bagus sekali. Sampaikan perintahku, suntikan modal ke keluarga Jin. Aku akan datang sendiri untuk mendukung acara tahunan keluarga Jin. Siap, Nyonya tua. Wah, Dewa keberkahan benar-benar mendengar doa kita. Cucuku akhirnya dapat menantu. Aneh, siapa yang ngomongin aku di belakang? Jangan-jangan Dewi Ratu Surgawi masih marah dan memakiku dari langit? Kenapa bisa begini? Semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Semuanya kacau karena orang desa ini. Bu, menurutmu apakah Shan Shan tahu bahwa Guci Yuan Blue and White itu dari dulu selalu baru diberikan setelah keluarga San memilih menantu perempuan? Itu adalah pusaka keluarga. Apa yang kamu bilang? Nan 11, apa yang kamu dapatkan di lelang hari ini? Aku dengar ada batu asli pagan. Cepat ke sini. Hari ini, putri kita dilelang. Berhasil dapatkannya. Ayo sini, aku lihat. Wah, ini adalah pusaka keluarga San, Guci Yuan Blue and White. Oh iya, Wah. Yumo, memang kamu benar dari keluarga Jin kita. Anak baik yang kita latih dengan penuh perhatian, selera pilihannya semakin bagus saja. Hahaha. Dengar ya Jin Shanshan. Kamu harus benar-benar mengubah kebiasaan santai daratanmu yang seperti orang desa. Belajar aturan keluarga kaya dan selera melihat barang dari Yumo dengan baik. Ya? Ini adalah ayah tiriku yang pilih kasih yang tinggal menumpang di keluarga kami. harus belajar dari Yumo kesayanganmu hari ini. Hampir saja membuat kami menghabiskan 400 juta untuk membeli batu rusak. Oh, bagaimana bisa? Wah, ayah, hari ini di balai lelang. Yumo tertarik pada batu asli pagan seharga 400 juta. Dia memaksa ibu untuk membelinya. Untung Shanshan tahu itu palsu, kalau tidak, keluarga kita bisa bangkrut total. Benar. Selain itu, Shanshan hari ini juga menyelamatkan nyawa Pak Zhan. Vas Yuan Qinghua ini adalah hadiah terima kasih darinya untuk Shanshan. Ah, ini. Astaga, bagaimana bisa begini? Yumo, lain kali harus lebih hati-hati ya. Ah. Jin Shanshan, untuk urusan hari ini, kau beruntung. Tapi aturan tetap harus dipelajari, ya. Belajarlah baik-baik dari Yumo. Jangan selalu membawa kebiasaan kasar dari desa yang mempermalukan keluarga Jin. Mengerti? Mengerti, ayah. Orang kampungan yang dulu biaya sekolahnya dikumpulkan warga desa, hidup bergantung selama puluhan tahun. Sekarang malah sok gaya orang kota. Dan selalu membela orang lain. Tapi, tidak heran si tua itu pilih kasih. Sumo itu mirip sekali dengan cinta pertamanya. Hanya ibu yang tidak tahu, mengira dirinya adalah cinta pertama ayah. Apa? Ayah punya cinta pertama juga? Jian Yunche, ada apa denganmu? Shanshan sudah pulang lebih dari sebulan.
Kau tidak hanya tidak peduli padanya, malah membantu Suyumo ini, mengganggunya. Siapa sebenarnya anak kandungmu? Aduh, sayang, pelan-pelan, sakit. Ah, ini, aku sibuk dengan urusan perusahaan. Tidak ada waktu. Tentu saja tidak ada waktu. Padahal tadi siang, sudah sampai bandara, tapi masih sempat di mobil pulang. Bercumbu dengan kepala pelayan, mesum di siang hari, ceka. Bekas ciuman di leher kepala pelayan Zhang terlalu jelas. Jangan bergerak. Apa ini? Bekas merah ini siapa yang buat? Nyonya, lepaskan dulu tangannya. Ini privasi saya. Tuan. Nan 11, tenang dulu. Kepala pelayan Zhang meskipun pelayan, tapi juga punya harga diri. Di depan anak-anak, kau menarik-narik dan menuduh seperti ini tidak pantas. Jiang Yunce, kau tidak berhak bicara di sini. Jelaskan hal ini dengan jelas hari ini, kalau tidak, segera kemasi barangmu dan keluar dari sini. Nyonya, saya sudah melayani Anda selama 20 tahun, siapa saya ini? Apakah Anda tidak mengenal saya? Bagaimana Anda bisa menghina saya seperti ini? Aku menghinamu? Lihatlah, perkara yang sangat memalukan ini. Kamu bahkan berani melakukannya, masih bilang aku menghinamu? Bibi, tenangkan dulu emosimu. Kepala pelayan Zhang, aku ingat beberapa waktu lalu ada seorang paman yang datang. Dia membawakan spray dan selimut untukmu, kamu ngobrol cukup akrab kan? Apakah kalian berdua sedang menjalin hubungan? Ya, itu dia. Oh iya, dengar sini. Kita sudah sepantar usia, kalau diungkapkan. Bukankah takut jolok-olok orang? Nyonya, saya tidak menyangka akan menimbulkan kesalahpahaman sebesar ini. Maaf sudah membuat semua orang tertawa melihat ini. Baiklah, kamu pergi dulu keluar. Suyumo ini sangat melindungi kepala pelayan Zhang. Apakah dia khawatir nanti tidak ada orang yang memberi obat pengecoh kepada kakak sulung? Setelah keluarga Jin bangkrut, dengan kecerdasan kakak sulung, sebenarnya dia bisa bangkit kembali. Tapi dia terus diberi obat pengecoh dalam jangka waktu lama. Pikirannya jadi tidak jelas, dia akhirnya harus menjual penampilan dan menari pole dance. Aku diberi obat pengecoh, tidak heran akhir-akhir ini aku selalu pusing dan lemas. Kakak sulung adalah pewaris grup Jin. Tapi dia selalu dianggap oleh Jiang Yunce sebagai dui dalam daging. Hanya dengan menyingkirkan kakak sulung, perusahaan secara wajar akan jatuh ke tangan Jiang Yunce. Apa yang kamu katakan? Apakah ayah dan Yumo bersekongkol untuk mencelakaiku? Jiang Yunce, kamu bajingan. Selama ini aku dan kamu saling mendukung selama puluhan tahun, tapi kamu diam-diam melakukan perkara kotor seperti ini di belakangku. Segera selidiki ayahku dan Suyumo. Selama setahun terakhir, catatan pembelian obat mereka. Kalau Suyumo dan Jiang Yunce berhasil menjalankan rencana jahat mereka di lelang dan membuat ibu bangkrut, kakak sulung otaknya sudah rusak karena racun, Tinggi masih kecil. Dan aku hanyalah gadis desa yang tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Nanti harta keluarga Jin, bukankah akan jatuh ke tangan Jiang Yunce dan Suyumo? Kan? Jangan minum lagi. Apa yang kamu lakukan? Mengejutkanku, Paman. Bibi. Yi Chen sudah datang. Yi Chen, kenapa kamu bisa datang ke sini? Orang tua saya menyuruh saya datang untuk membicarakan tentang pernikahan kita kan. Oh, Ya benar ya. Tentang pertunangan ini, tadinya, kami ingin Suyumo menikah denganmu sebagai putri keluarga Jin. Tapi, putriku, Jin Shanshan, sudah kembali. Jadi aku berpikir, calon pernikahan ini, sepertinya bisa. Ini adalah keponakannya Zhang Junyao. Tampaknya, pacarnya Suyumo adalah ayah dari anak di kandungan Suyumo. Suyumo hamil. Tidak, Shenny Chen ini tampaknya terlihat baik, tapi sebenarnya dia suka main-main. Dia sudah mencoba yang terbaik. Dia tidak tertarik pada tipe seperti Suyumo. Si gadis yang pura-pura polos. Bibi, pernikahan antara aku dan kakak Yi Chen, bukankah sudah ditetapkan sejak lama? Kenapa tiba-tiba ingin mengubahnya? Iya, Nan 11 mengganti orang di saat ini. Kurang tepat, bukan? Tunggu, Suyumo sama sekali tidak. Sungguh mencintai si playboy ini. Dia hanya menggunakan alasan cinta pada Shenny Chen untuk menutupi fakta bahwa dia berselingkuh dengan orang lain. Ayah dari janin di kandungannya ternyata adalah... Jin Shanshan, apa kamu tahu? Apa yang kamu katakan? Jin Shanshan, seperti kamu, gadis desa kampungan. Tak peduli seberapa keras kamu mengejar, aku tak akan setuju. Hanya tipe seperti Yumo, yang dibesarkan di keluarga terpelajar dan kaya, yang pantas menjadi istriku, Shenny Chen. Dulu aku bahkan pernah menjadi penggemar buta Shenny Chen. Penggemar buta. Akhirnya tak mendapat apa-apa. Kakak Yi Chen begitu hebat, wajar kalau adik menyukainya. Sudah seharusnya begitu.
Jin Shanshan, sebaiknya kamu punya kesadaran diri. Bukan sembarang orang bisa kusukai. Pertunanganku dengan Yumo, nanti paman kandungku, San Junyao, akan datang secara pribadi untuk mendukung. Sungguh? Itu bagus sekali. Siapa yang mau si playboy yang suka main ini? Kamu dan Suyumo, cepat-cepatlah kalian berdua. Satu suka main dengan banyak orang, satu hamil anak orang, cocok berpasangan. Sungguh pasangan yang dibuat di surga. Shanshan kami pasti akan mendapatkan yang lebih baik. Kalau kalian berdua saling mencintai, lebih cepat menikah saja. Baik, Bibi. Yichen, kalau sudah datang. Kalau gitu, makan dulu aja sebelum pergi. Nggak usah, Paman. Aku tiba-tiba ada urusan mendesak nih. Harus segera kutangani. Lain kali aku sengaja datang ke sini, kita baru bicara detail soal pernikahan, oke? Aku duluan ya. Yumo, sampai jumpa lain kali. Paman, Tante, aku antar Yichen dulu. Ya, silakan. Waduh, ternyata Suyumo hamilnya. Anak papa. Gak heran dia buru-buru banget. Nikahin Suyumo, ternyata mau nyuruh orang lain. Jadi ayah kandung. Paman. Gimana tadi urusan lamaran sama keluarga Jin? Itu Jin Shanshan. Paman, Jin Shanshan itu cuma penggembira. Dulu dia selalu nempelin aku. Hari ini dia malah mau minta Pak Jin tukar perjodohan sama Yumo. Langsung kutolak. Penggembira? Ternyata ke semua orang juga gitu. Hei, suruh orang ikutin Jin Shanshan. Aku mau tahu setiap gerak-geriknya. Siap. Paman, kalau gitu aku duluan ya. Junior, Nenek, ini mas kawin buat pernikahanmu sama keluarga Jin. Coba lihat, cukup nggak? pernikahan? Aku nggak mau. Nganggap aku cuma tukar? Cintakan. Nggak bisa dipaksain. Pernikahan sama keluarga Jin? Sama siapa? Ya pasti anak kedua keluarga Jin yang baru dijemput dari kampung. Jin Shanshan. Siapa lagi? Atau suruh keponakanmu Yichen aja yang pergi. Oke nenek, barusan aku bicara terlalu keras. Pernikahan ini buat jalinan keluarga. Aku wajib melakukannya. Aduh. Nan 11, pesanan perusahaan. Ada masalah mendesak. Harus segera kutangani, ya. Pesanan apa sih? Sampai buru-buru banget. Makan aja nggak mau. Pesanan ini berhubungan sama pilar kinerja perusahaan sepanjang tahun depan. Harus segera ditangani. Tenang, selesai langsung aku balik ya. Aku pergi dulu. Bu, aku juga nggak makan. Aku mandi dulu di kamar. Oh, baik. Bu, Kak, kalian bisa dengar nggak? Isi hati Kak Shanshan? Kamu juga dengar? Iya, kamu? Bu, aku juga. Tadi Shanshan bilang, Papa dan Yumo kerja sama racunin aku? Benar-benar tidak mungkin. Benar atau tidak? Cek saja langsung. Ayo kita periksa kamar Suyumo. Ayo. Bu, aku sudah hampir membongkar kamar Yumo. Sampai ke dasarnya, tapi tidak menemukan apa-apa. Bu, jangan-jangan kakak Shanshan salah paham ya? Aku rasa, ayah dan kakak Yumo tidak seperti orang seperti itu. Jangan-jangan, Shanshan memang salah paham. Bu, kalian ini sedang bersih-bersih besar kamar Suyumo? Shanshan, apa kamu salah paham? Tentang ayahmu dan Suyumo? Kami sudah membongkar rumah ini. Hampir sampai ke dasarnya, tapi tidak menemukan sedikit pun jejak perselingkuhan mereka. Salah paham apa? Aku tidak salah paham, Bu yang baik. Si perempuan jalang dan si tua itu pasti sudah menghancurkan buktinya. Walaupun kalian bongkar atap rumah ini, tidak akan menemukan setitik jejak. Tapi, pasangan terlarang ini memang berani mencari sensasi. Berani bersetubuh di dalam mobil di basement parkir grup Jin. Apa katamu? Katakan. Aduh, lanjutkan. Aku tidak bicara apa-apa. Ah iya, itu Bu, kemarin kamu bilang kan. Menghilangkan cincin di parkiran kantor?
Ah iya. Aduh, cincin itu. Itu pusaka keluarga jin kita. Aduh, aku harus segera mencarinya. Kalian berdua ikut aku. Aku ingin lihat, apa yang kamu katakan itu benar atau bohong. Aduh, ayo. Si Jin Shanshan itu baru pulang sudah mengacaukan rencana kita. Hubungan kita. Jangan-jangan ketahuan olehnya. Anak desa itu bisa apa? Tenang saja. Keluarga Jin cepat atau lambat akan jadi milik kita. Kamu memang hebat. Hah? Pak Jin, kenapa Bapak Ibu datang larut malam begini? Jian Yunche? Di mobil? Itu, Direktur Jiang ada di mobil, sedang menangani urusan darurat. Tidak boleh diganggu siapapun. Urusan darurat di mobil? Bohong anak kecil. Minggir. Dengar tidak? Menyingkir. Aduh Pak Jin. Saya hanya menjalankan perintah, jangan susahkan saya. Karyawan ini, boleh tidak? Aku susahkan kamu? Kalau begitu jujur saja. Siapa sebenarnya yang ada di mobil itu? Suara sebesar ini, sepertinya adegan yang menarik. Sebentar lagi akan dimulai. Minggir. Apa yang kalian lakukan di sini? Nan 11, apa yang sedang kalian lakukan ini? Bibi, Kakak Iwanyo, kenapa kalian bisa datang ke sini? Aku tadi tidak sengaja mengacaukan dokumen paman. Sedang membereskannya sekarang. Iya benar. Lihat kan, tidak ada hal kotor seperti yang kamu katakan sama sekali. Kenapa kamu menjelekkan nama Kakak Yumo? Aku tidak mengatakan apa-apa loh. Justru Suyumo. Bukannya kamu tadi mau antar Shinichen pergi? Kenapa? Bisa ada di sini? Suyumo, apa sebenarnya yang terjadi? Iya Yumo. Kenapa kamu ada di dalam mobil pamanmu? Begini nih Bibi, paman baru saja negosiasi proyek kerjasama baru. Kebetulan kliennya itu kenalan dengan Kakak Ichen. Paman mau menjembatani, jadi kita semua datang ke sini bareng. Lalu di mana Shinichen? Di mana dia? Yichen baru saja pergi, kalau gak percaya lihat ini. Di dokumen ini, masih ada tanda tangan Yichen. Bu, tanda tangan Kakak Ichen ada di sini. Pasti tidak ada masalah. Iya, mungkin benar ini cuma kesalahpahaman sama ayah. Gimana kalau kita pulang duluan, jangan ganggu kerja ayah ya. Sepasang kakak adik yang bodoh ini. Kalau tahu kalau Suyu MU kesayanganmu itu, celana dalam renda merahnya masih disembunyikan di bawah bantal. Pasti kamu akan pingsan menangis di toilet. Ada apa di bawah bantal itu? Apa yang disembunyikan? Apa yang bisa ada di situlah Nan 11? Jangan berpikir terlalu banyak ya, aku masih harus urus pesanan nih. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Bu, Kakak Yumo pingsan. Masih diam saja apa? Cepat bawa pulang. Setiap ada masalah langsung berpura-pura sakit dapat simpati. Aktingnya ini. Sayang sekali tidak jadi bermain drama pendek. Dokter Sang, bagaimana keadaannya? Nona Yumo tidak apa-apa. Hanya cuma tidak makan ditambah emosi yang tidak stabil, jadi sedikit gula darah rendah. Jadi anak yang dikandung Suyumo itu anak ayah ya? Gak heran dia buru-buru banget mau menikahkan Suyumo. Lalu anak di perutnya itu tidak apa-apa kan? Presiden Jin, apa kamu salah paham nih? Aku tadi sudah periksa dengan teliti. Nona Yumo tidak hamil sama sekali. Ternyata aku salah paham sama Yumo. HMPH. Apa ternyata sudah berkomplot dengan Dr. Zhao? Yang tidak akan mengungkap kehamilan Suyumo. Kamu bilang apa? Pak Jin, kami menemukan bahwa Direktur Jiang dalam setahun terakhir sering beli obat yang merusak saraf pusat. Konsumsi jangka panjang bisa bikin pikiran tumpul dan linglung. Setelah keluarga Jin bangkrut, dengan kecerdasan kakak, seharusnya bisa bangkit lagi. Tapi dia lama diracuni. Jadi linglung dan cuma bisa jual tubuh, jadi penari tiang. Dia lagi-lagi benar. Jin Shanshan, kamu nggak ada habisnya ya? Barusan kamu fitnah Yumo. Sekarang fitnah Dr. Zhao. Apa kamu nggak puas sampai rumah ini? Kacau balau gini? Ibu, Yumo lagi nggak enak badan. Ayo kita keluar dulu, biar dia istirahat. Yumo, kamu istirahat dulu ya. Nanti aku suruh kepala rumah tangga. Siapin makanan buat kamu. Gimana bisa? Kok mereka bisa tahu? Soal kita di mobil, malah curiga hubungan kita. Pasti Jin Shanshan. Waktu Nan 11 marah tadi, dia bilang, Jin Shanshan fitnah kamu. Pasti dia yang ngintip kita diam-diam. Jin Shanshan, kamu lagi. Dia tahu terlalu banyak. Kita harus segera bertindak. Halo, rencananya berubah. Aksi lebih cepat. Jin Shanshan, aku peringatin kamu. Mulai sekarang, jangan macam-macam lagi. Jaga mulut kamu. Jangan fitnah Yumo lagi. Ibu, aku selalu baik-baik aja. Aku bahkan gak ngomong.
Ibu, tenang dulu. Mungkin masalahnya nggak sesederhana yang kamu pikir, Shanshan. Kamu ajak King Hee istirahat di kamar dulu. Aku mau ngobrol sama ibu. Oh, ayo. Yuanyo, sebenarnya gimana sih? Shanshan bilang, Papa dan Yumo keracuni aku. Aku suruh asisten selidiki, ternyata Papa setahun terakhir memang sering beli obat perusak saraf pusat. Kalau gitu, apa yang Shanshan bilang? Mungkin benar semua. Aku pikir-pikir lagi. Papa dan Yumo akhir-akhir ini emang aneh. Mungkin tentang mereka yang bersekongkol untuk menguras kekayaan keluarga Jin. Itu bukanlah rumor tanpa dasar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Baik itu benar atau tidak, kita tidak bisa lengah, Bu. Grup Jin didirikan dengan tanganmu sendiri. Lebih baik kamu ambil kembali kendali grup Jin melalui kesempatan ini. Dan sekaligus menyelidiki kebenaran dari masalah ini. Baik, Setelah Tuan Muda izin pergi, keluarga Jin pergi ke garis bawah tanah untuk menangkap perselingkuhan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. HMPH, memang benar ini rekayasa. Tapi Tuan San, kami menemukan mobil itu. Video dari perekam jarak tempuh mobil. Di dalamnya terekam Jiang Yunche. Dan seluruh proses perselingkuhan Suyumo. Hah. Masalah ini mulai menjadi menarik. Kamu pergi serahkan ini ke Jin Yuanyo. Baik. Jin Shanshan, drama ini. Aku akan tambah api untukmu. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa membakarnya. Junyo. Nenek. Kudengar kamu akhir-akhir ini sangat memperhatikan keluarga Jin. Kebetulan beberapa hari lagi, keluarga Jin akan menggelar drama besar. Kamu temani nenek untuk melihatnya. Tidak masalah. Nenek. Bu. Kenapa kita bangun sepagi ini untuk sarapan? Semua orang sudah berkumpul, hari ini aku akan mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini, aku akan secara resmi mengambil alih grup Jin. Tidak. Suyumo, apa maksudmu? Bu, kamu sudah lama menderita neurastenia. Urusan perusahaan sangat rumit, kami khawatir kesehatanmu tidak kuat menahannya. Betul Nan 11, kamu sudah keluar dari perusahaan selama ini. Bisnis sudah banyak berubah, kalau kamu kembali sekarang. Semuanya harus mulai dari awal, mempelajari lagi. Ini memang terlalu melelahkan pikiran dan kesehatan. Dulu aku bisa membangun sendiri dari nol, bisa membawa grup Jin ke pasar saham, sekarang aku hanya mengambil alih kembali. Apa yang susah? Malahan kalian berdua, reaksi sebesar itu, apa jangan-jangan takut akan sesuatu? Tentu saja takut kebenaran terungkap, pasangan durhaka ini. Sambil diam-diam memindahkan aset perusahaan, sambil menjadikan garasi bawah tanah. Sebagai kamar hotel gratis, sudah mencoba berbagai cara, bahkan tidak tahu bahwa ada perekam di dalam mobil. Dan neurastenia yang diderita ibu, itu karena mereka utuh. Membuat ibu keluar dari perusahaan, menyuruh dokter Zhao memasukkan obat ke dalam. Resep ibu untuk menyebabkannya. Aku sudah putuskan, hari ini aku akan kembali ke perusahaan dan mengambil alih Golden Group. Kedepannya aku akan sangat sibuk. Acara tahunan tahun ini akan diorganisir oleh Shanshan dan Yuanyo. Berdua menggantikanku. Baik, Baik, Bu. Nan 11, bukankah kamu sudah janji akan menggantikan aku? Dan Yumo yang mengurusnya? Oh, Shanshan baru saja pulang dari desa. Tidak paham etiket kalangan atas. Yuanyo juga masih muda. Pengalamannya masih kurang. Kalau mereka yang mengurus acara tahunan. Jika sampai gagal, keluarga Jin kita akan menjadi bahan tertawaan. Di kalangan selebriti ibu kota. Iya, Tante. Dan acara tahunan kali ini, CEO Zan dan Nyonya Zan juga akan datang. Mereka setuju hadir karena melihat hubungan tunangan aku dengan Ijen. Kalau Shanshan yang memimpin, mereka pasti tidak akan datang. Kalau acara tahunan ini gagal, yang malu tetap keluarga Jin. Hal ini belum giliranmu untuk khawatirkan, Suyumo. Urusan keluarga Jin belum giliranmu untuk urus. Maksudku bukan begitu. Kalau bukan begitu, apa maksudmu? Aku sudah selesai makan, aku duluan pergi. Silakan lanjut. Nan 11, Yumo juga bermaksud baik. Kamu mengatakan hal seperti itu di depan anak-anak. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kenapa? Aku cuma bilang 2 patah kata. Kamu sudah sakit hati. Jangan-jangan dia itu pacar gelapmu? Semakin ngomong semakin ngawur. Baiklah, semuanya sesuai keinginanmu. Hal-hal terkait pesta, biarlah Yuanyo dan Shanshan yang mengurusnya. Aku sudah selesai makan. Shanshan, makan yang banyak. baik. Jingchuan, hari ini benar-benar terima kasih ya. Sudah larut malam masih mengantarku pulang. Bu, ini siapa? Oh, ini adalah paman Song Jingchuan Emyu. Dia juga teman sekelasku dulu. Oh. Jingchuan, ini anak sulungku. Jin Yuanyo. Halo Paman Song. Yuanyo.
Sering dengar Nan 11 menyebut namamu. Ternyata memang tampan dan berbakat. Terlalu berlebihan pujiannya. Paman Jin Chuan Yu ini adalah pengacara internasional top. Spesialisasi kasus pemeliharaan aset. Sangat ahli. Kali ini dia sengaja kembali untuk membantu. Membantu likuidasi aset agar aku bisa ambil alih Jin Group. Tolong ya. Ini putriku, Jin Shanshan. Ini dia Song Jingchuan yang naksir mama. Selama bertahun-tahun. Dulu dia bintang kampus idola semua orang. Tapi demi mama dia tidak menikah sampai sekarang. Tapi, kok mama nggak kepikiran? Karena teman kuliah. Yang Ye sudah mengajak Song Jingchuan ikut dalam rencana busuknya. Song Jingchuan muncul sekarang. Bukan mau bantu-bantu, tapi jelas-jelas ada udang di balik batu. Jiang Yunche sengaja menghasut. Semua pulang ke negara ini sekarang agar bisa mendekati mama. Lalu di acara tahunan, dia akan fitnah mama selingkuh, menggelapkan aset. Dengan begitu, Jiang Yunche bisa mudah menyingkirkan mama, menguasai bisnis keluarga Jin. Parahnya lagi, setelah mama habis-habisan ditipu, Song Jingchuan ini berpura-pura jadi pelindung setia, tiap hari ke klub. Kasih mama uang, akhirnya diajak mama ke villa di pinggir kota. Di sana beberapa hari, baru ditemukan polisi. Ya ampun, cinta benci orang dewasa. Serumit ini ya. Jin Nan 11. Kamu mau apa? Kita sudah terpisah bertahun-tahun. Kamu selesai. Sekarang kamu milikku. Lepaskan aku. Paman Song, terima kasih antar mama pulang. Tapi kami masih ada urusan, jadi tidak antar ya. Oke. Nan 11. Kita ketemu besok ya. Iya, besok ketemu. Makan di samping sana, MA. Kalau yang Shanshan bilang tadi benar semua. Mau gimana selanjutnya? Jiang Yunche si rubah tua ini. Berani-beraninya mengakali aku. Dia pikir aku gampang ditipu. Sepasang kekasih gelap ini, jadikan parkir bawah tanah. Sebagai kamar gratis, sudah coba berbagai gaya. Tanpa sadar ada dashcam di mobil. Yuan Yo, kamu ingat nggak? Shanshan pernah bilang, Jiang Yunche, dia dan si rubah kecil itu lagi beraksi di dalam mobil. Waktu itu, dia gak tahu kalau di mobil ada dashcam. Bantuin aku dapetin video itu. Kalau pas acara tahunan nanti, mereka benar-benar mau nyerang aku. Aku pasti bikin dia hancur lebur. Udah jam segini kok belum mulai? Waktu Pak Jiang. Yang jadi host acara tahunan, dia gak pernah telat. Kok Kak Yuan Yo sama Kak Shanshan belum datang juga? Apa ini pertama kalinya? Nge-host acara gede kayak gini, jadi kalang kabut. Sampai telat. Jangan-jangan generasi kedua keluarga Jin ini gak sanggup ngontrol acara besar, jadi malu-maluin. Jangan ngomong begitu. Kak Yuan Yo pasti karena ngurusin adik Shanshan, jadi telat. Kan Jin Shanshan baru aja. Dari desa, gak biasa sama acara gede, wajarlah. Kalian udah denger belum? Sampai kalangan jet set ibu kota pada ngomongin. Waktu Jin Shanshan baru masuk keluarga Jin. Pakai baju motif bunga tebel, celana kapas tebel, bawa tas. Karung lucu banget sih. Anak muda baru 20 tahunan, ditambah cewek kampungan, keluarga Jin susah-susah naik kelas. Jadi keluarga jet set ibu kota, kayaknya mau hancur di tangan generasi kedua nih. Iya gak tahu. Apa yang dipikirin Pak Jin? Dengar-dengar hari ini Pak Zan sama Nenek Zan juga datang. Keluarga Jin ngadain acara tahunan. Aja kacau begini, bukannya mau dikatain orang. Bu, dengerin omongan mereka. Ada Yuan Yo temenin Shanshan. Harusnya gak bakal ada masalah kan? Sayang, kayaknya udah waktunya nih. Tamu sama wartawan di tempat pada gak sabar. Gimana kalau aku duluan naik? Ayo, udah gak ada waktu. Pak Jin, acara tahunan kalau gak mulai, tamu sama wartawan pada mau pulang nih? Ya udah, kamu duluan naik aja. Oke. Kepala muda keluarga Jin, Nona Jin, sudah datang. Ya ampun. Itu kepala muda, cewek di sampingnya siapa? Cantik banget ya. Pasti putri keluarga kaya ternama. Bu. Bagus, pantas jadi anak Jinan 11. Dia itu Jin Shanshan. Bukannya katanya cewek kampungan yang norak? Wah, bos Jin benar-benar memanjakannya ya. Gaunnya ini, jelas buatan khusus,
Model haute couture. Beberapa hari lalu, ibu bilang mau pesan gaun haute couture. Ternyata untuk diberikan kepada Jin Shanshan. Dandan secantik apapun, buat apa? Bobot sebenarnya dari acara tahunan ini terletak pada tamu VIP yang diundang. Xiao Zhan, Nenek Zhan, penguasa nomor 1 di Tiongkok, hadir demi aku. Di acara tahunan keluarga Jin, untuk memberikan pendanaan kepada keluarga Jin. Betul, Nenek Buyut dan paman kecilku tidak pernah menghadiri acara bisnis macam ini. Kehadiran mereka kali ini sepenuhnya karena aku dan Yumo. Jin Shanshan, ayam kampung sekalipun diberi bulu, tetap tak akan jadi phoenix. Di lingkaran sosial seperti kami, orang kampungan seperti kamu yang baru belajar berenang saat tenggelam, tak akan bisa masuk. Kamu ketawa apa? Aku ketawa karena kamu biasa-biasa aja, tapi pede banget. Ih, itu loh, cewek biasa tapi pede yang ada di internet, maksudnya orang kaya kamu. Kamu? Xiao Zhan, Nenek Zhan sudah tiba. Aduh. Nenek Zhan, Xiao Zhan. Kedatangan kalian berdua benar-benar membuat grup Jin kami bercahaya terang. Nenek Buyut, paman kecil. Kenapa dia hari ini secantik ini? Bos Jin, aku datang hari ini terutama ingin bertemu putri keluarga Jin kalian. Wah, bagus sekali, Nenek Buyut. Akhirnya bisa menantikan kedatangan kalian berdua. Bos Jin, ini dia putri keluarga kalian? Nenek. Dia adalah anak yang diasuh di keluarga Jin kami selama bertahun-tahun. Yumo. Nenek Zhan, aku Suyumo. Anak asuh yatim piatu di keluarga Jin, berdiri saja tidak karuan, senyumnya dibuat-buat. Seluruh tubuhnya memancarkan perhitungan cerdik yang norak. Berhayal mau menyamar jadi putri Jin, Suyumo. Yang ingin kutemui adalah putri keluarga Jin. Kamu cuma anak asuh berani lompat-lompat di sini. Siapa kamu? Mana putri keluarga Jin? Nenek Zhan. Ini dia, putri kandungku. Jin Shanshan. Halo, Nenek Zhan. Bagus, anak yang baik. Tidak heran putri Bos Jin, sikapnya begitu anggun. Sekilas terlihat seperti gadis terpelajar dari keluarga terhormat. Junyao, cepat sapa Shanshan. Rasanya lagi-lagi seperti ini. Kenapa setiap kali melihat matanya? Jantungku berdebar kencang sekali. Melihat wajah ini lagi, dampaknya lebih kuat. Sayangnya, dia seperti gunung es yang berjalan. Kalau tidak, melihatnya beberapa kali lagi mungkin bisa bikin panjang umur. Aduh, jaga sikapmu sedikit. Nenek, Yumo tadi cuma terlalu panik. Lagi pula, dia tunanganku. Ini pertama kalinya bertemu Anda. Wajar kalau gugup. Maafkan dia ya. Boleh? Betul, Nenek. Yumo terus-terusan bilang. Ingin bertemu Anda, bahkan bilang. Ingin berbakti baik pada Anda. Kehadiran Anda berdua hari ini. Juga berkat Yi Chen dan Yumo. Nan 11 baru kembali ke perusahaan, sedang butuh mendapatkan kepercayaan dan dukungan. Kedatangan Anda berdua tentu saja memberikan dukungan terkuat bagi keluarga Jin. Keluarga kami sangat merasa terhormat. Benarkah, Tuan Jiang? Sungguh beruntung. Tidak hanya didukung Tuan Jin dalam bisnis, tapi juga membina generasi muda yang begitu berbakat. Nenek, Anda terlalu memuji. Saya sejak kecil dirawat di keluarga Jin. Semua berkat didikan paman dan bibi. Hanya saja, adik Shanshan ini baru sampai di ibu kota. Tata krama dan aturan keluarga kaya masih harus dipelajari. Saya bisa sampai hari ini memang tidak lepas dari dukungan Nan 11. Nan 11 sudah mengambil alih perusahaan. Mulai sekarang, saya sebaiknya mundur ke posisi kedua. Fokuskan waktu dan tenaga untuk merawat keluarga. Dia begitu peduli pada keluarga kami. Apa sebelumnya? Aku salah sangka padanya? Jiang Yunche si pria ambisius ini.
Dulu aku mengejar ibuku, celana dalam yang bagus pun tidak punya. Sekarang berdandan rapi. Tapi omongannya sama sekali tidak jujur. Siapa? Siapa yang bicara? Acara tahunan akan segera dimulai. Kami persilakan mantan ketua grup Jin. Jiang Yunche naik panggung untuk berpidato. Seperti yang diketahui semua yang hadir, saya, Jiang Yunche, dulu hanyalah anak miskin dari desa terpencil. Saat itu, kantong lebih kosong dari wajah. Selain semangat membara, tidak punya apa-apa. Jadi, ketika Nan 11 yang berasal dari keluarga terhormat, dia memilihku tanpa ragu sedikit pun. Aku bersumpah akan memberikan segalanya. Memberikan semua cintaku padanya. Selama ini aku selalu mencintainya, tak pernah mengecewakan. Janjiku dulu. Semakin dalam fondasi cinta, semakin sakit pengkhianatannya. Silakan mulai aktingmu, aktor terbaik. Dia yang bicara. Tapi, tak kusangka sama sekali, istri yang kusayangi ternyata berselingkuh dengan mantan kekasihnya. Mengkhianati keluarga, melakukan hal memalukan mengalihkan aset. Jadi hari ini, kuputuskan umumkan di depan semua. Aku akan bercerai dengan Jin Nancy. Perceraian. Nyonya Jin, Tuan Jiang menuduh Anda berselingkuh dan mengalihkan aset. Apakah benar? Anda mengambil alih perusahaan di saat genting ini. Apakah persiapan untuk bercerai? Omong kosong belaka. Jiang Yunche membongkar skandal di depan Tuan Han dan Nenek San. Ingin hancurkan citra grup Jin sepenuhnya? Ingin menghancurkan citra grup Jin sepenuhnya? Nyonya Jin, Tuan Jiang, apa sebenarnya yang terjadi? Bibi, aku tahu ini bukan tempatku bicara. Tapi Anda tak boleh lakukan hal memalukan pada Paman. Kemarin aku antar dokumen ke kantor. Lihat Anda dan Paman Lu Jingchuan. Mesra di kantor, merencanakan bagaimana membuat Paman keluar tanpa apa-apa. Yumo, kau baik-baik saja? Yumo. Bibi, Paman tulus padamu. Bagaimana bisa kau perlakukan Paman seperti ini? Sungguh lucu sekali, si tua ini dan si rubah kecil. Buat halangi ibu kembali berkuasa, berani nodai nama ibu. Menurut aturan perkembangan skenario, berikutnya pasti muncul bukti kuat, kan? Harap ibu tahan, jangan pingsan, nanti Song Jingchuan akan buka chapter. Cinta paksa usia paruh baya untuk ibu. Dia bahkan tahu kelanjutannya. Kalau begitu, Jin Nancy dikerjai Jiang Yunche, dan Su Yumo bekerja sama. Ibu, jangan-jangan kau benar dengan si. Diam, urusan dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Jangan-jangan Nyonya Jin benar berselingkuh? Nyonya Jin sudah mulai alihkan aset. Mungkin bukan isapan jempol belaka. Semua tenang dulu, dengar aku. Ibuku selalu bertindak terang-terangan. Dia pasti tidak akan mengkhianati keluarga dan merugikan perusahaan. Semua ini pasti ada orang yang menjebaknya. Betul, saya sudah kenal Ibu Jin bertahun-tahun, saya percaya karakternya. Kamu hanya berdasarkan desas-desus. Langsung menyimpulkan, ini terlalu sembrono. Lihat, apa itu? Semua bukti ini saya temukan secara kebetulan, dapatkan dengan risiko. Ibu, saya tahu kata-kata saya mungkin menyinggung Anda. Bahkan mungkin diusir dari keluarga Jin. Tapi saya tidak bisa melihat Anda menguras habis aset keluarga Jin, menipu begitu banyak orang yang percaya pada Anda. Benar. Ibu, untungnya Yumo menemukan lebih awal. Tindakanmu keterlaluan. Pantaskah menghadapi ayah? Air mata pun hampir tidak ada. Sikap seperti ini cuma bisa menipu Yichen. Si bodoh itu. Suyumo si gadis palsu, jalan-jalannya seperti buku pelajaran tokoh jahat, tapi wajar saja dia mati-matian membantu Jiang Yunche. Lagi-lagi adalah cinta pertama Jiang Yunche. Anak perempuan yang lahir setelah kabur dengan orang lain. Jiang Yunche berani sekali. Berani menukar Suyumo dengan putri sebenarnya. Keluarga Su membuatnya jadi nona besar di keluarga Jin. Selama lebih dari 20 tahun. Suyumo untuk memeluk erat pohon besar Jiang Yunche ini harus tunjukkan performa terbaik. Ibu,
Jiang Yunche. Pak Jiang, hari ini adalah rapat tahunan Jin. Semua tokoh penting ada di sini. Urusan keluarga dibawa sampai memalukan. Tidak pantas, kan? Nenek San, Pak San, maaf sekali. Saya tahu, aib keluarga tidak boleh dibawa keluar. Hal seperti ini harus diselesaikan secara tertutup. Tapi Jinan 11 ini, untuk mantan kekasihnya, menguras grup Jin. Saya juga demi kepentingan pemegang saham dan karyawan, agar tidak tertipu, baru ambil langkah ini. Jinan 11, perusahaan bukan milikmu sendiri. Kamu ingin menguntungkan diri, tanya kami para pemegang saham dulu. Pantasan dana perusahaan berkurang separuh belakangan ini. Ternyata kamu yang berbuat curang. Ibu Jin, kami bekerja keras untuk perusahaan, pantaskah? Pengorbanan kami, pantaskah? Benar. Taktik yang bagus, mengalihkan perhatian dan menyalahkan ibu atas penyelewengan dana. Memicu kemarahan semua orang. Agar semua pemegang saham dan karyawan menagih utang pada ibu. Ibu dan kakak sulit melunasi utang. Akhirnya terpaksa menari di tiang. Jin Shanshan, jangan lanjutkan. Ibu, kakak, apa sebenarnya yang terjadi? Kita sudah bersama lebih dari 20 tahun, apa kau tega mengabaikan ikatan pernikahan kita? Hanya karena tuduhan palsu ini. Dan menginjak-injak nama baik keluarga Jin. Jinan 11, saat kau dan Song Jingchuan bermain api dan merencanakan menguras habis grup Jin, pernahkah kau memikirkan ikatan pernikahan kita? Dan nama baik keluarga Jin? Baiklah, kalau kau bersikeras bahwa aku yang mengkhianatimu. Hari ini aku ingin lihat bukti kuat apa lagi yang bisa kau tunjukkan. Semuanya, sebelum flash disk ini diputar. Aku sama seperti kalian, masih menyimpan sedikit harapan. Berharap ini semua cuma salah paham, tapi kenyataannya selalu lebih kejam dari yang dibayangkan. Hari ini aku akan tunjukkan pada semua orang bagaimana dia, Jinan 11, bersama Song Jingchuan, berkomplot dan perlahan-lahan melahap grup Jin. Pak Jiang, pernikahan itu tak mudah. Apa harus sampai tak bisa diselamatkan? Nenek San, jangan coba-coba menasihatiku. Perbuatan Jinan 11 sudah melanggar batasku dan merugikan semua pemegang saham dan karyawan perusahaan. Hari ini aku harus memberi penjelasan pada semua orang. Iya, dia benar. Bibi, selama ini paman berusaha keras untuk pemulihan kesehatanmu. Dulu, saat dia harus menghadiri acara bisnis, dia minum sampai muntah darah dan masuk rumah sakit. Dia melarangku memberitahumu, takut kau khawatir. Kau bilang, bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu menyakiti paman? Sudahlah, masih bilang minum sampai muntah darah karena bisnis. Dia jelas-jelas di klub malam, berpesta semalaman dengan beberapa model muda. Sampai masuk IGD dan ketahuan kena penyakit kelamin. Untung ibu sudah lama tidur terpisah dengannya, kalau tidak nanti. Bagaimana bisa pergi ke klub dansa? Yunche, aku mohon padamu. Isi flash disk ini jangan sampai dilihat semua orang. Kalau tidak, keluarga Jin kita akan hancur. Jinan 11, sekarang kau baru sadar? Saat kau melakukan hal-hal bodoh ini, kenapa tidak berpikir akan mempengaruhi keluarga Jin kita? Yunche, demi kamu, aku melahirkan anak-anak, mengurus rumah tangga, bahkan aku memberikan seluruh perusahaan padamu. Benarkah kamu tak peduli? Ikatan suami istri kita melecehkan muka keluarga Jin. Seperti ini? Maaf semua, mengotori pandangan kalian. Tapi, demi keadilan, demi perusahaan, aku harus melakukan ini. Yunche, Astaga, apa-apaan ini? cepat rekam, heboh banget. Pasti trending di hari ini. Tak tahu malu. Bikin keributan sampai tak karuan, sungguh memalukan. Tunggu dulu. Minggir. Suyumo, yang di video ini kamu kan? Tidak, ini tidak benar. Kamu selingkuhin aku? Pergi. Nenek selingkuhin aku? Aduh, Apa yang terjadi? Orang di video ini ternyata Direktur Jiang dan Suyumo. pantasan tadi mati-matian blind Direktur Jiang, rupanya diam-diam. Sangat berbakati. Wah, kedua orang ini unik juga, berbuat mesum di mobil. Tidak. Ini palsu. Ini hasil AI. Cepat matikan. Bagus sekali. Luar biasa, maling teriak maling.
Jiang Yunche, moralmu sendiri sudah bobrok. Kamu yang selingkuh duluan, berani-beraninya balik menuduh. Memfitnah dan menjebak Pak Jin. Aku sudah hidup sampai usia ini. Orang yang tak tahu malu sepertimu baru pertama kali kulihat. Tidak, Nenek San salah paham. Ini tidak benar. Jin dan 11, kenapa kamu berusaha keras? Memalsukan video untuk menjebakku? Kamu benar-benar licik. Wah, moral dan hukum tak sanggup mengejar. Kecepatanmu menyalahkan orang lain. Video ini jelas sekali. Hampir saja kau siap. Si tua ini masih bisa berbohong terang-terangan. Ya iyalah, wong si tua berani pelihara selingkuhan di rumah. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Berani bilang aku yang menjebakmu? Jiang Yunche, katanya. Kamu tak bisa melupakan cinta pertamamu, itu sudah biasa. Tapi kamu malah memelihara anaknya di sampingmu. Membohongiku selama puluhan tahun. Apa? Kamu pikir dengan begini bisa menutupi semuanya? Tapi tak tahu, di dunia ini tak ada rahasia yang tak terbongkar. Suyumo ini ternyata adalah Jiang Yunche, putri dari cinta pertama. Untuk mengincar harta keluarga Jin, mentransfer aset hasil perselingkuhan. Semua fitnah ini dilimpahkan padaku, padahal semua ini adalah jebakan yang kalian berdua rancang. Aku sembunyikan ini begitu lama, bagaimana dia bisa tahu? Jin dan 11, kau tega. Memfitnah aku dan Yumo, sungguh tak tahu malu. Bahkan omong kosong seperti ini bisa kau karang. Jiang Yunche, aku Jinan 11, sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia bisnis. Tak pernah bertempur tanpa persiapan, Yuanyo. Ibu, Hadirin semua, ini adalah catatan rinci. Jiang Yunche menyalahgunakan dana perusahaan selama setahun terakhir, serta bukti rinci properti dan saham yang dia beli di luar negeri bersama Suyumo. Orang yang benar-benar menggerogoti perusahaan adalah dia, pengkhianat pernikahan. Juga dia, Jiang Yunche. kau. Tak heran ibuku, muda dulu bisa menembus dunia bisnis. Setelah menikah bisa melahirkan. Kami anak-anak tampan cantik, tua masih lincah. Mama, menumpas pria brengsek. Balasan ini aku kasih nilai sempurna. Tidak. Jiang Yunche, kau berani mencuri dari dalam. Menggondol uang perusahaan ke kantong sendiri, pantas kuartal ini. Kerugian begitu parah, semua uang mengalir ke kantongmu. Saya umumkan, mulai saat ini, hubungan pernikahan dengan Jiang Yunche dibatalkan. Suyumo juga diusir dari keluarga Jin. Saya akan gunakan semua cara hukum untuk merebut kembali harta kita. Tenanglah semua. Mulai hari ini, saya resmi mengambil alih grup Jin. Langit Jin harus cerah kembali. Bagus. Nenek, semua ini adalah rekayasa Jinan 11. Untuk menjatuhkanku, dia ingin menghancurkanku, aku tahu. Nenek datang ke rapat tahunan ini untukku, Nenek menyayangiku. Tolong, bela aku. Kau ini apa? Tak tahu malu, hati busuk. Sampah yang berhayal sendiri, kau pantas masuk pandanganku, Nenek. Aku? Kalau begitu, keluarga San datang ke rapat tahunan. Sama sekali bukan untuk Suyumo ya. Suyumo masih berlagak sok penting. Tidak tahu malu ya? Kakak Ijen, tolong bantu jelaskan ke Nenek Zan. Kita hari ini bisa langsung daftar nikah loh. Pergi sana. Siapa yang mau nikah sama kamu? Suyumo, aku peringatkan kamu. Jangan dekat-dekat aku lagi, aku jijik banget. Bibi, menurutku perjanjian pernikahan keluarga kita bisa diubah. Aku rasa, aku sama Jin Shanshan cocok juga tuh, pas banget kan? Aduh Nenek buyut, sakit-sakit Nenek. Bangsat! Berani-beraninya mengincar bibi kecilmu. Apa? Bibi kecil? Nenek, maksudmu? Jin Shanshan itu istri paman kecil? Nenek, apa Nenek bingung? Kapan Nenek punya cucu menantu baru? Bingung? Aku sadar betul. Hari ini sengaja ajak kamu. Temani Nenek ke acara tahunan keluarga Jin, biar lihat langsung. Calon cucu menantuku, Jin Shanshan. Hah? Aku? Apa? Nenek Zan, apa Nenek keliru? Aku sama Sio Zan cuma ketemu 2 kali. Bahasa pun belum sempat. Kok tiba-tiba jadi cucu menantu Nenek? Jangan-jangan dia nggak mau? Shanshan, keluarga Zan punya aturan turun-temurun,
yaitu Fas Yuan Qinghua itu selalu diwariskan ke istri kepala keluarga. Junyao kasih Fas itu ke kamu, artinya keluarga Zhan mengakui kamu sebagai cucu menantu kami. Kenapa dia lihat aku gitu? Suka sama aku ya? Nenek Zhan, kalau keluarga Zhan begitu menepati janji, maka pernikahan ini keluarga Jin setuju. Bagus. Dikasih Fas, bonus suami ganteng pula. Jin Shanshan, kamu benar-benar dapat rejeki nomplok ya. Nggak boleh. Aku nggak setuju. Dia cuma anak kampung. Berdasar apa bisa masuk keluarga Zhan? Nggak cocok sama Xiao Zhan. Suyumo, kamu siapa? Berhak apa bicara di sini? Satpam, buang 2 orang tak tahu malu ini. Keluar. Mulai sekarang, jangan pernah masuk ke keluarga Jin lagi. Cepat pergi. Minggir. Lepasin aku. Tolong. Jin Nancy, tunggu saja. Kau dorong aku ke jalan buntu. Aku pasti tak akan membiarkanmu hidup tenang. Nenek Zhan, maaf ya, soal keluarga membuatmu menertawakannya. Kedepannya, kita semua satu keluarga, tak usah sungkan. Ah, iya. Shanshan, pernikahan ini, karena kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah mengangguk setuju, maka besok, kalian pergi ambil surat nikah saja. Apa? Memang pantas disebut keluarga terkaya nomor 1 di Huaxia, bahkan pintu gerbangnya saja megah sekali. Jin Shanshan. Tak kusangka kau benar-benar berani datang ke rumahku. Kenapa? Bu, dia adalah calon istri paman yang kemarin nenek tiba-tiba nekat paksakan untuk dijodohkan. Jin Shanshan. Keluarga Jin di kota Jin paling-paling cuma keluarga kelas bawah, dan kau, katanya baru pulang dari desa. Keluarga Zhan kami adalah keluarga terhormat, mana bisa sembarang orang seperti kau seenaknya masuk ke sini. Kusarankan, jangan berharap hal-hal yang tidak realistis. Ini kakak perempuan Zhan Junyao, Zhan Yawen. Sekilas lihat saja, bukan orang yang mudah diatur. Jika kau yang mundur dari pertunangan ini, aku masih akan beri kau sedikit muka. Kalau tidak, begitu masuk rumah ini, aku khawatir kau tak akan sanggup menanggungnya. Bagaimana kalau ku bilang tidak? Jin Shanshan, jangan-jangan kau naif mengira Zhan Junyao benar-benar menyukaimu? Dia bertunangan denganmu cuma untuk memenuhi wasiat kakek, ingin cepat menikah agar bisa mendapat hak waris keluarga Zhan, itu saja. Tak apa. Suka tak bisa dimakan. Asal Zhan Junyao punya uang. Keluarga Zhan berkedudukan tinggi. Pernikahan aliansi ini bagiku adalah transaksi yang untung besar. Soal apakah Zhan Junyao suka padaku? Atau karena hal lain? Apa itu penting? Kau. Aku peringatkan kau, singkirkan semua hayalan tak realistismu itu. Aku sama sekali tak akan membiarkan posisi ibu rumah tangga masa depan keluarga Zhan jatuh ke tanganmu. Dia adalah ibu rumah tangga keluarga Zhan kami. Aku dan Shanshan adalah pasangan suami istri yang sah. Kapan giliran kalian untuk bicara seenaknya di sini? Paman, kamu benar-benar mau menikahi gadis liar dari desa ini? Sebagai menantu? Kamu, Panggil dia Bibi. Apa aku terlalu memanjakanmu selama ini? Sampai kamu lupa siapa dirimu? Zhan Junyao, kami semua menginginkan yang terbaik untukmu. Jangan sampai kamu tertipu oleh orang yang punya niat jahat ini. Iya. Dia sendiri yang mengaku tadi. Dia menikahimu hanya karena mengincar uang keluarga Zhan. Urusanku sendiri, aku yang tahu. Bukan urusan kalian untuk ikut campur di sini. Kamu? Baik, kalau begitu kita lihat saja nanti. Kita lihat saja. Wah,
Kamu menikah denganku. Hanya demi uang? Jin Shanshan. Di hatimu, aku hanyalah mesin ATM yang bisa dicairkan? Aku baru 20, kamu sudah 30. Kalau dinasti King belum runtuh, mungkin kamu bisa melahirkan aku. Aku tidak menginginkan kamu. Karena apa ya? Apakah aku menginginkan kamu karena uang? Kamu. CEO Zhan, pernikahan aliansi pada dasarnya adalah konsolidasi sumber daya. Antara kita saling membutuhkan. Itu adil. Aku sangat ingin menciumnya. Apa yang terjadi padaku? Nenek, Ibu, kenapa kalian di sini? Shanshan datang. Cepat kemari. Halo, Nenek Zhan. Nenek perkenalkan, ini adalah Ibu Junyao. Dan adik perempuannya. Ini adalah bibi kedua kamu. Ibu Zhan Junyao, tabib sakti Tiongkok. Ini bibi kedua Zhan, juara bertahan 3 kali. Kejuaraan tinju wanita. Adik perempuan Zhan Junyao. Salah satu akademisi termuda di Institut Penelitian Tiongkok. Tampaknya kekuatan wanita keluarga Zhan tidak bisa diremehkan. Dia ternyata tahu identitas kami. Tidak, dia bahkan tidak membuka mulut. Bagaimana kami bisa mendengar dia berbicara? Kamu adalah istri Junyao? Menantuku, Jin Shanshan? Ibu. Cantik saja tidak cukup. Bagus. Ingin menikah masuk keluarga Zhan kami, tidak semudah itu. Harus melewati ujian kami dulu. Ujian? Ingin menjadi nyonya rumah keluarga Zhan? Cantik saja tidak cukup. Kalau mau masuk keluarga Zhan, harus lulus ujian dari kami dulu. 3 orang ini mau uji aku? Jangan-jangan mau adu terapi? Riset ilmiah? Atau berantem? Ujian kami adalah betul, skill bermain mahjong harus oke. Waduh, hampir saja. Kukira mau diajak berantem. Ternyata main mahjong. Ini kan kebetulan sekali. Tepat di bidang keahlianku. Oke, main mahjong? Aku siap temani. Jin Shanshan, kamu yakin bisa? Mereka bertiga ini jagoan mahjong. Tak terkalahkan di mana-mana. Santai saja. Aku, Jin Shanshan, di meja mahjong. Belum pernah kalah. Ayo mulai. Hong Zhong, Dongfeng, Jiwan. Adik, ronde ini mau buat Ingise, Tunggusan, Liu, Jiwan. Kartu Liwan di dinding tinggal 1, di tangan nenek buat pasangan. Dia pasti gak bakal buang. Tapi, adik, kemarin malam kamu bakar-bakar diam-diam di taman, ya? Bakar wagyu premium kesukaan bibi kedua? Masa gak ajak bibi? Kamu makan BBQ gak ajak aku? Gak, kan kamu lagi diet? Bibi, jangan nuduh adik. Kamu kemarin ngidam. Diam-diam makan coklat anggur edisi terbatas koleksi nenek. Kan? Coklat anggurku mana? Aku gak tahu. Sama nenek, minggu lalu kamu gak sengaja menjatuhin blind box adik, kan? Walaupun kamu buru-buru ngelemin, tapi sudutnya kayaknya ada bekas, deh. Bu, blind box itu aku gacha 3 bulan baru dapet. Duh, nak, mama beliin lagi 1. Jangan marah, ya? Zimo, Wu Tiao, King Ise. Kamu menang? Sudah kubilang, main mahjong. Aku gak pernah takut sama siapapun. Nenek, bibi, adik. Maaf ya, yang kalah bayar. Bayar dong. Ini, ambil. Shanshan, skill mahjongmu luar biasa banget. Hampir habisin tabungan kami. Sini, kasih tanganmu. Gelang giok ini mewakili kami. Lambang status Nyonya Zhan. Aku berikan ini untukmu, anggap saja.
Hadiah perkenalan dari ibu mertua. Ayo, biar ibu pasangkan. Shanshan, Bibi tak punya apa-apa. Kecuali emas. Semua untukmu. Nanti di keluarga Zhan, Bibi yang jagain kamu. Hang, Kakak ipar, mobil ini baru kubeli kemarin. wah. Kalau gitu, aku tak sungkannya. Terima kasih, ibu mertua, bibi dan adik. Senang gak, Shanshan? Di keluarga Zhan, biasanya, pria cari nafkah, wanita tinggal cantik. Mulai sekarang, kamu tinggal tenang aja di sini. Biar Junyao yang cari duit buat kamu. Maksud nenek, mulai sekarang uang Zhan Junyao semua milikku. Tabungan bank Zhan Junyao, nilai saham, dana terus. Wah, banyak banget duitnya. Kaya, aku akhirnya bisa hidup enak, hitung duit sambil rebahan. Aduh. Ah. Tunggu, mata-mata di keluarga Zhan belum ketemu. Masih terus menggerogoti dana grup. Kalau terus begini, uang Zhan Junyao nanti habis semua. Uangnya kan uangku juga. Berarti merugikanku. Nggak boleh. Mata-mata itu licin. Bisa menyuap departemen keuangan buat nutupin celah pengalihan aset mereka. Grup Zhan. Kalau ada ahli akuntan jujur kayak aku, pasti bagus. Shanshan, Departemen Keuangan Perusahaan lagi. Kekurangan orang. Ikut aku ke kantor, bantu periksa pembukuan. Aku? Jin Shanshan, kok kamu bisa sampai ke kantor kami? Ini tempat kerja, bukan pasar sayur di kampungmu. Bisa seenaknya masuk. Iya, aman. Banyak rahasia perusahaan di sini. Bawa dia ke sini nggak tepat kan? Aku dan Shanshan suami istri sah. Dia kesini bantu periksa pembukuan, kenapa nggak boleh? Periksa pembukuan? Bukannya Departemen Keuangan baru selesai audit tahunan bulan lalu? Kenapa tiba-tiba mau periksa lagi sekarang? Memang kenapa? Sebagai direktur utama, aku mau periksa pembukuan. Harus minta izin dari wakil direktur seperti kamu ya? Bukan maksudku begitu. Maksudku, kalau mau audit, harusnya diserahkan ke Departemen Keuangan. Dia cuma gadis desa, entah bisa hitung apa enggak. Apa yang bisa dia hitung? Om, dia bisa baca rincian pembukuan nggak sih? Minta dia audit? Mending minta Tante OB di depan pintu aja. Baru dengar audit langsung panik. Ternyata mereka dalang yang menguras keluarga Zhan. Zhan Yawen sebagai anak tertua keluarga Zhan. Awalnya pikir dia bisa dapat hak waris keluarga Zhan. Tapi sebelum meninggal, kakek Zhan malah menunjuk Zhan Junyao sebagai penerusnya. Zhan Yawen tak bisa menang terang-terangan. Lalu bawa Shen Yichen. Diam-diam mengalihkan aset keluarga Zhan. Pantas dia selalu halangi aku masuk keluarga Zhan. Karena setelah aku dan Zhan Junyao resmi menikah, hak waris keluarga Zhan akan langsung diserahkan. Zhan Junyao. Dalang di keluarga Zhan ternyata mereka. Kamu ngapain lihatin aku? Pak San, ini rincian keuangan grup. Selama setahun terakhir yang Anda minta. Shanshan, tolong lihatinya. Cek apakah ada yang janggal di pembukuan ini. Pak San, ini seluruh departemen keuangan. Kerja lembur sebulan. Baru bisa selesaikan awal. Anda yakin mau istri kerjakan sendiri? Jin Shanshan, dengar nggak? Volume kerja sebanyak ini, sampai tua nggak bakal selesai. Kamu bisa audit? Mending pulang main tanah aja. Cuma segini? Setengah jam udah selesai. Oh, aku penasaran nih caramu hitung. Ambilkan komputer spek tinggi untuk istri. Nggak perlu. Aku pakai ini aja cukup. Jin Shanshan, ini barang antik dari mana? Jangan-jangan kamu curi dari warung depan kampungmu? Jin Shanshan, tak kuduga. Kamu ternyata nggak bisa pakai komputer. Tapi aku penasaran, gimana caramu? Pakai sempoa rusak ini buat hitung. Oh ya? Saksikan baik-baik. Jangan sampai berkedip. Dia memang hebat, pantas jadi wanita idamanku.
Cuma segitu aja? Cuma cari sensasi. Berdasarkan laporan keuangan dalam setahun terakhir, secara resmi, grup Sun terlihat untung. Tapi sebenarnya, ada kerugian dana yang tidak wajar. Jumlah kerugiannya 1073,85 juta yuan. Rugi 1 miliar? Dari aliran dana yang hilang, bisa dipastikan. Di dalam perusahaan, ada yang mengalihkan aset secara ilegal. Kamu, omong kosong apa ini? Jangan kira cuma main-main sempoa tua, lalu bisa seenaknya menuduh grup kami rugi. Iya benar. Kamu cuma gadis desa. Kamu ngerti apa? Paman, dia cuma bikin kacau perusahaan, jangan tertipu. Aku cuma menyampaikan hasil audit. Kalau tidak percaya, silakan. Periksa ulang di sini. Shan cuma ingin membantu. Memeriksa pembukuan perusahaan. Dia cuma tunjukkan masalah. Kok panik? Jangan-jangan. Kerugian perusahaan ada hubungannya dengan kalian? Apa maksudmu? Jangan termakan. Omongan wanita ini, Yi Chen, ayo pergi. Selidiki catatan keuangan Sun Yawen dan Shen Yichen. Dan semua aktivitas mereka belakangan. Siap, Pak San. Duh suamiku yang bodoh. Dengan sifat hati-hati Sun Yawen, catatan transfer dana di akun mereka sudah dibersihkan. Sekarang untuk tutupi kekosongan dana perusahaan, dia pasti gelar rapat pemegang saham. Bilang investasimu gagal, bikin perusahaan rugi. Paksa kamu turun, ambil alih kekuasaan, kolaborasi dengan pihak lain. Jual kamu ke luar negeri. Pak Zan, ada masalah? Wakil Presiden Sun Yawen bawa para pemegang saham. Ribut di ruang rapat, minta segera gelar. Rapat pemegang saham darurat, cepat periksa. Semua yang dia bilang benar. Ayo. Ke ruang rapat. Hadirin semua, dalam setahun terakhir, pembukuan perusahaan rugi. Lebih dari 1 miliar, ini semua gara-gara Zhan Junyao. Sejak jadi direktur utama. Hasil investasi strategis. Benarkah? Pak San, ini sebenarnya apa yang terjadi? Sangat mengecewakan, kemampuan investasi seperti ini. Bagaimana bisa memimpin Sun Group menuju masa depan? Pak San, kami minta pemungutan suara ulang. Memilih ketua dewan yang benar-benar bisa memimpin grup dan menghasilkan keuntungan. Ya, pemungutan suara ulang. Paman, tadi kan bilang mau klarifikasi baik-baik? Baik, sekarang kita klarifikasi sampai tuntas. Jelas-jelas kerugian disebabkan oleh pengalihan aset sendiri. Tapi malah menyebutkan suami saya. Teknik mengembalikan fakta ini sama persis dengan Jiang Yuche. Urusan khususnya sama, ya? Sun Yawen, untuk menutupi fakta pengalihan asetmu, kau berani memalsukan bukti untuk mencemarkan kemampuan investasi saya. Apa pengalihan aset? Zhan Junyao. Jangan omong kosong mengalihkan pembicaraan. Semuanya. Kemampuan investasi Pak Zhan seharusnya dinilai dari tren saham yang diinvestasikannya, bukan dari screenshot jahat. Saat ini Pak Zhan fokus membeli proyek pionir energi baru. Harga saham ini memang sedang konsolidasi di level rendah. Tapi berdasarkan kebijakan dukungan industri yang diketahui, kurang dari 1 jam lagi, harganya akan mencapai kenaikan tertinggi. Sedangkan Ibu Zhan Yawen dan Shen Yichen, saham yang kalian beli ini, meski terlihat trennya bagus, tapi kurang dari 5 menit, akan turun semua ke batas bawah. Ini adalah istri Pak San, Jin Shanshan. Katanya, putri kedua keluarga Jin, baru kembali dari desa. Gadis kecil yang belum pernah terjun di bidang investasi. Bagaimana dia bisa tahu informasi naik turunnya saham? Jin Shanshan, saham yang saya investasikan selalu naik tak pernah turun. Kau sama sekali tak paham pasar modal. Kau di sini berhak apa mengatur-atur? Ya, ngomong doang siapa yang nggak bisa? Kalau berani, sekarang tunjukin satu saham yang bisa naik segera. Saya Dewa Kekayaan berfirman, saham mana yang naik, itu harus patuh naik ke atas. Sekarang beli ini, Ruikang Medical. Sebelum pasar tutup hari ini, harganya tak akan kurang dari 10%.
Ini benar-benar lucu, Rui Kang, perusahaan yang setengah mati. Hampir bangkrut. Nona kecil, perusahaan ini rugi setiap tahun. Pasar saham tidak akan membaik. Sekarang kau menyuruh kami beli saham ini, jelas jenal ini menjebak kami. Dewa kekayaan sendiri yang tunjuk jalan, kalian tidak mau ikut, malah bilang aku menjebak. Pantas saja kalian tidak bisa kaya raya. Segera, gunakan semua asetku. Beli penuh saham Rui Kang Medical. Pasan, tapi Rui Kang Medical memang jebakan besar. Aku takut. Jangan banyak bicara, Nyonya merasa ini layak. Maka belilah. Baik, Pasan. Zhan Junyao, kau masih menemani dia bermain-main. Apa kau sudah dibutakan oleh wanita ini? Semua lihat kan? Zhan Junyao percaya fitnah. Keputusannya main-main. Orang seperti dia tidak pantas duduk di posisi ketua dewan. Benar, saya usulkan, mulai sekarang. Copot dia Zhan Junyao dari jabatan ketua dewan. Pemegang saham yang setuju, silakan angkat tangan. Setuju, saya juga. Rui Kang naik. Apa? Rui Kang Medical melonjak cepat, ternyata. Benar seperti kata Jin Shanshan. Semua, pasar saham berubah cepat. Ini hanya Jin Shanshan lagi beruntung. Tebakannya tepat saja. Iya, tadi dia bilang saham pilihan ibuku akan turun, tapi lihat sekarang masih baik-baik saja kan? Benarkah? Kalau begitu buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Wakil Presiden Yawen, saham-saham itu semua turun. Semua turun. Yawen, bukankah kau sebelumnya bilang, ini adalah saham emas yang pasti untung. Sekarang kami rugi, modal pun hilang. Kau harus beri kami penjelasan. Ini hanya penyesuaian teknis sementara. Akan segera naik lagi. Aduh. Habis semuanya, uangnya hilang. Zhan Yawen, kau menyesatkan semua orang berinvestasi. Lalu menjual batu antik di gudang secara diam-diam, mengisi kantong sendiri. Kemudian, alihkan kerugian dana padaku, untuk merebut kekuasaan. Untuk hari ini. Kau sudah merencanakan lama ya? Tidak, bukan begitu. Aku anak sulung keluarga Zhan. Industri keluarga Zhan, seharusnya aku yang mewarisi. Semua yang kulakukan adalah untuk merebut kembali hak warisku yang seharusnya milikku. Jangan harap. Selama aku masih hidup, aku takkan membiarkan bisnis keluarga Zhan jatuh ke tanganmu. Nenek, kenapa? Aku kan putri keluarga Zhan. Aku adalah putri keluarga Zhan. Nenek, ini tidak adil. Kau menyembunyikan keserakahanmu di balik kata-kata mulia. Muka ibu anak ini lebih tebal dari tembok kota. Zhan Yawen, hatimu tidak lurus, tak pantas memimpin. Jika bisnis keluarga Zhan diserahkan padamu, akan hancur. Aku umumkan, Zhan Junyao adalah satu-satunya waris keluarga Zhan. Oh, tidak. Posisi kepala keluarga harus jadi milikku. Posisi kepala keluarga harus jadi milikku. Zhan Junyao jangan harap mendapatkannya. Penjaga, usir ibu anak yang mempermalukan keluarga ini. Mulai sekarang, mereka tak ada hubungan lagi dengan keluarga Zhan. Aku tak mau pergi. Nenek, ini tidak adil. Setelah membersihkan mata-mata di grup, sisanya untuk membayar utang. Setidaknya bisa menutup 30%. Ditambah dana yang sebelumnya dialihkan. Dana pribadi Zhan Junyao tahun depan bisa mulai berlipat ganda. Jin Shanshan, masih lihat aset perusahaan? Apa lebih baik dariku? Jangan ganggu, lagi hitung arus kas akhir tahun. Jin Shanshan, kau cintoang banget ya? Apa? Penghasilanku kurang atau aku kurang ganteng? Kau bahkan tak mau lihat aku. Pak Zhan, bukannya dulu antipati berat pada wanita, tak dekat-dekat? Beberapa omongan, dengar saja tak bisa dipercaya. Melihat, baru percaya. Bu, kita diusir nenek dari rumah. Kartu bangku dibekukan. Apa kita nanti
Benar-benar tak punya apa-apa, harus makan sederhana? Diam. Lagi cari cara, jangan berisik ganggu aku. Siapa ini? Ternyata kalian berdua, anjing terlantar. Kakak Ichen, aku dengar kabarmu. Bibi Zan, sebagai putri sulung keluarga Zan. Tapi diusir. Ini keterlaluan banget. Jadi, kalian berdua di luar sudah tak bisa hidup. Datang lihat aku dan ibuku jadi bahan tertawaan? Kalian berdua melakukan hal begitu kotor. Masa masih berani keluar? Yichen, tolong antarkan tamu. Pergi, Ibu San, dengarkan saya. Dalam situasi kita sekarang, bertindak sendiri pasti tidak akan bisa mengalahkan keluarga San dan keluarga Jin. Jika kita bersatu, mungkin masih ada kesempatan untuk merebut kembali semua yang kita rugikan sebelumnya. Bersatu? Sekarang cuma kita berdua, sama-sama tidak punya apa-apa. Dengan apa kita lawan dua keluarga itu? Bibi Zan, kami tidak datang dengan tangan kosong. Ini apa? Ini sejenis racun, tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah keracunan, dalam sehari akan langsung meninggal dan tidak ada penawarnya. Nenek, kamu mengusir saya, maka saya pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kekuasaan keluarga Zan harus jadi milik saya. Sudah bangun? Tadi malam tidak capek? Lumayan. Tuan, Nyonya, buruk. Nenek tiba-tiba pingsan. Apa? Ibu. Nenek kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Tekanan darah dan detak jantung sangat tidak stabil. Kami sudah melakukan semua pemeriksaan, tetap tidak bisa menemukan penyebab pastinya. Kakak ipar, kamu ahli medis top, bahkan kamu saja tidak bisa menemukan. Ini bagaimana dong? Kondisi nenek selalu sehat, kenapa bisa begini? Dahi gelap, seluruh tubuh mengeluarkan aura hitam. Nenek bukan sakit, tapi keracunan racun langka yang aneh. Apa? Nenek keracunan? Makanan, minuman, dan kehidupan sehari-hari nenek semuanya diurus khusus, setiap barang. Melewati pemeriksaan dan seleksi ketat, mana mungkin. Tiba-tiba keracunan? Cepat, atur ulang arah pemeriksaan. Naikkan sampel darah nenek ke tingkat tertinggi. Program penyaringan, segera tentukan jenis racunnya. Baik Pak San, kami segera jalankan pemeriksaan sampel. Cepat pergi. Shanshan, Ibu, kalian kok datang? begitu dapat kabar nenek Zan koma, langsung buru-buru datang. Istri tertua, bagaimana kondisi nenek? Kondisinya buruk. Kemungkinan keracunan. Keracunan? Dokter San, laporan pemeriksaan sudah keluar. Pemeriksaan awal mengonfirmasi bahwa kondisi tubuh nenek mengandung komponen racun campuran yang sangat kompleks. Kami telah mencari skema penawar di seluruh dunia yang diketahui, dan obat khusus, namun tidak menemukan penawar yang sepenuhnya cocok dengannya. Apa? Bagaimana bisa tidak ada penawarnya? Dengan sarana medis yang ada, kami tidak dapat membalikan atau menetralkan racun ini. Dengan kondisi fisik nenek saat ini, dikhawatirkan akan terus menurun. Hingga, Bagaimana mungkin? Dunia memiliki begitu banyak ahli medis dan obat-obatan top. Aku tidak percaya tidak bisa menyelamatkan nenek. Cari semua ahli medis terhebat di dunia. Bawa ke sini. Juga, selidiki siapa saja yang menyentuh makanan nenek beberapa hari ini. Jangan buang-buang tenaga. Racun nenek memang tidak ada obatnya. Junyao, apakah nenek sudah hampir? San Yawen. Bukankah kalian sudah memutuskan hubungan dengan keluarga San? Apa yang kamu lakukan di sini? Paman, bagaimanapun kami adalah keluarga nenek. Dia sakit. Bukankah wajar kami kembali menjenguk? Jiang Yunche, lalu untuk apa kamu membawa Suyumo ke sini? Tidak ada yang menyambut kalian di sini. Hai. Jin Shanshan adalah putriku. Mertua suaminya, neneknya sakit, bukankah wajar aku menjenguk Besan? Benar, Bibi. Nenek sangat menyayangiku, bukankah wajar kami menjenguk? Ada apa? Ramah tanpa alasan. Tunggu, tujuan sebenarnya mereka datang kali ini adalah untuk memastikan apakah nenek benar-benar diracun, kan? Orang yang tega meracuni nenek adalah kalian berempat. San Yawen. Bagaimana kamu tahu nenek diracun? Jangan-jangan racun nenek adalah ulah kalian? Apa yang kamu bicarakan? Nenek juga nenekku. Meski dia memanjakanmu, aku tidak mungkin tega meracuninya. Benar. Nenek sudah mengusir kami dari rumah. Kapan kami punya kesempatan mendekatinya? Mungkinkah kali ini Shanshan salah tebak?
Pak San, pelaku peracunan nenek sudah ditemukan. Siapa? Ternyata kalian berempat yang meracuni nenek. Memangnya kenapa? Di mata nenek, hanya kamu cucunya. Kalau aku tidak pakai cara, mana bisa? Bagaimana mungkin kekuasaan mengelola keluarga Zhan ada di tanganku? Nenek moyang keluarga San ada aturan. Giok keluarga San. Siapa yang memegangnya, dia yang jadi kepala keluarga. Sekarang, itu ada di tangan ibuku. Kalian masih mencuri giok kepala keluarga. Benar, sekarang akulah kepala keluarga Zhan. Kalau kalian masih pandai berpikir, cepat kemas barang kalian dan berikan padaku. Zhan Yawen, cepat serahkan giok dan penawarnya. Kalau tidak, aku akan menumbalkan kalian berempat ke dinding. Sampai tidak bisa dicongkel keluar lagi. Bibi kedua Zhan, kamu berhenti saja. Racun yang ditelan nenek tua tidak ada obatnya sama sekali. Setengah jam lagi, nenek tua ini akan mati, Suyumo. Kamu wanita jahat. Jinan 11 diam. Ku dengar. Begitu nenek San mati. Tanpa perlindungan keluarga San, keluarga Jin kalian juga akan jadi milik kami. Kamu, Gimana dokter yang kusuruh kamu cari? Cepat cari. Baik Tuan San, saya akan segera cari lagi. jangan buang tenaga. Nenek tidak bisa diselamatkan. Zhan Junyao, yang harus kamu lakukan sekarang bukan cari dokter, tapi siapkan upacara kematian. Dewa kecil, ini daftar pengeluaran saya untuk di Remburse. Yang ini tidak bisa. Lihat nih, kamu ini. Dewa kecil. Ini adalah pil pemurnian Bai Chao Ninghua. Bisa mengobati hampir semua racun dan penyakit langka di dunia. Siapa bilang racun nenek tidak ada obatnya? Obatku bisa menyembuhkan racun nenek. Kamu bisa menyelamatkannya, Jin Shanshan? Kamu cuma gadis desa, bahkan mungkin organ dalam di tubuh. Kamu tidak bisa mengenalinya semua, kan? Benar, entah dari mana kamu dapat botol giok bekas ini. Berani-beraninya bilang bisa obat racun nenek buyut? Entah didapat dari petani desa mana. Cuma pil tanah juga mau pura-pura hebat di sini. Menurutku Jin Shanshan, kamu ini sangat tidak masuk akal. Apakah obat ini berguna atau tidak? Coba saja kan? Shan. Aku tahu. Kamu berniat baik. Tapi kondisi nenek sekarang tidak tahan untuk dicoba obat sembarangan. Shanshan, simpan saja obatnya. Kalau ini, saat ini. Bukan waktunya untuk sok kuat. Ya Shanshan, aku mengerti perasaanmu. Tapi, racun yang menyerang nenek ini sangat langka dan aneh. Bahkan tim medis terbaik di Tiongkok pun tidak berdaya. Junyao, ibu. Kondisi nenek sangat darurat. Daripada hanya melihatnya menderita seperti ini, lebih baik kita coba obat ini. Baik, cepat. Pura-pura saja. Kalian, tunggu saja lihat. Lihatlah pil jelek Jin Shanshan ini. Bagaimana mempercepat kematian nenek. Nanti, pembunuh nenek adalah kamu. Nenek sadar. Nenek, Ibu. Kok bangkit? Beneran hidup? Obat apaan itu? Aku kenapa? Kenapa kalian semua di sini? Nenek, akhirnya ibu sadar. Ibu, kami kaget setengah mati. Syukurlah sudah sadar. Ayo. Ibu, lihatlah di cermin. Rambutku kok jadi hitam semua? Ibu, biar aku periksa nadimu. Nadi stabil, energi darah penuh. Nenek tidak hanya sembuh, tapi kondisi fisiknya sekarang lebih baik dari sebelum keracunan. Shan, obat apa yang kamu pakai? Efeknya seperti menghidupkan orang mati. Tentu saja. Shanshan, kamu luar biasa. Tidak. Kok rambutnya bisa hitam semua? Dia siluman. Tidak mungkin. Yumo, bukannya racun ini. Kalau diminum pasti mati, tidak ada penawarnya? Kamu bohong ya? Aku juga tidak tahu. Jangan berisik. Jin Shanshan, kamu kasih. Apa sih ke nenek? Kenapa jadi begini? Pasti obatmu. Jangan tunggu. Apa hubungannya denganku? Berani-beraninya pukul ibuku. Salah sendiri. Berhenti.
Sanya Wen, Sheni Chen Suyumo, Jiang Yunche, kalian berempat dicurigai. Melakukan tebaran racun dengan sengaja melukai orang lain, rampasan harta benda dalam jumlah besar, dan berbagai tuduhan penipuan bisnis. Sekarang, sesuai hukum, kami menangkap kalian. Ayo pergi. Jangan tangkap aku. Berhenti. Joko, lepaskan aku, lepaskan. Akulah kepala keluarga Zan yang sebenarnya. Hari ini adalah malam tahun baru, malam berkumpul keluarga, juga saat peralihan yang lama dan baru. Junyao. Hari ini, nenek akan secara resmi menyerahkan posisi kepala keluarga Zan kepadamu. Baik. Semoga kedepannya, kamu menjunjung tinggi ajaran leluhur, memimpin keluarga Zan untuk menciptakan kejayaan lagi. Terima kasih, Nenek. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan keluarga. Melindungi keluarga. Menyambut datangnya tahun baru ini, semoga semua hal berjalan lancar. Damai dan bahagia. Bagus. Selamat tahun baru. Ayo bersulang. Ada apa ini? Apa minumannya tidak cocok? Zhan Junyao. Aku hamil. Apa katamu? Benarkah? Kamu benar-benar hamil? Apa? Hamil? Wah, aku akan punya cicit. Ahahaha. Shanshan, apa kamu serius? Sini, biar ibu periksa nadimu. Benar-benar denyut kehamilan. Wahahaha. Shanshan, kamu akan jadi ibu. Wah, keluarga Zan punya penerus. Wah, kepala keluarga baru dilantik. Sekarang ada kabar kehamilan. Ini benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Oh iya, menurutku ruang berjemur di sisi timur itu paling bagus. Dijadikan kamar bayi saja. Baik. Kak, kamu harus mengadakan pernikahan. Yang paling megah untuk kakak iparku. Baik. Oh iya, di rumah sakit, kamar untuk ibu dan bayi sudah siap belum? Anaknya nanti harus pintar seperti kakaknya. Dan ganteng seperti kakak iparnya. Shanshan. Aku cinta kamu. Kita pasti akan bersama selamanya, tidak pernah berpisah. Hang. Dewa kecil kekayaan, Jin Shanshan. Waktu turun ke dunia untuk belajar telah habis. Mohon bersiap-siap. Kembali ke surga untuk lapor tugas. Aduh. Permaisuri mengelola kolam Yuzhu dengan penuh jasa. Hamba bersulang untukmu. Masa tapa dewa kecil kekayaan di dunia sudah berakhir. Mohon para dewan segera bersiap. Menyambut kembalinya dewa kecil kekayaan. Lau Shao. Lihat, langkahku ini cerdik bukan? Apa katamu? Aku tak dengar. Minuman surgawi ini terlalu keras, telingaku berdenging. Urusan penyambutan ini, kalau tak ada dewa yang memimpin, bisa kacau. Permaisuri, waktunya dewa kecil kekayaan kembali sudah tiba. Tapi tak ada dewa yang merespons, penyambutan ini bisa terlambat. Mohon petunjuk Permaisuri. Suruh dia balik buat apa? Si pelit itu. Cuma tahu menyulitkan penggantian biayaku, bikin kesal. Permaisuri, maksudmu? Sampaikan titahku, dewa kecil kekayaan Jin Shanshan. Walau masa tapanya berakhir, tapi mengingat jasanya di dunia. Membawa berkah bagi dua marga, diizinkan tinggal di dunia merasakan kehidupan. Berkasih sayang dengan si pemuda Zan seumur hidup. Hebat. Permaisuri, ini sesuai aturan surga? Kukatakan sesuai, cepat. Banyak bicara, potong gajimu 100 tahun. Ya, segera ku sampaikan. Cepat. Permaisuri bijaksana. Masa sih? Hidup anakku baru mulai, suami tampan berotot. Belum puas meraba, rugi kalau pulang. Dewa kecil kekayaan. Titah terbaru dari Permaisuri Barat. Izinkanmu tinggal di dunia, mengalami hidup tua sakit mati. Berkasih sayang dengan Zhan Junyao seumur hidup. Maksud Permaisuri, aku boleh tinggal? Shanshan, tadi bilang apa? Nggak apa, ku bilang, bisa menghabiskan sisa hidup bersamamu. Sangat membahagiakan. Shanshan, aku cinta kamu.
Semoga kita menghabiskan sisa hidup bersama, sampai tua. Dewa kecil kekayaan dan San Junyao, jodoh ditakdirkan surga. Ikatan paling kuat. Dewa kecil kekayaan, semoga kalian bahagia sampai tua. Semoga hidupmu damai sejahtera, cucu cicit banyak. Di masa pergantian ini. Semoga semua kekasih bersatu. Setiap rumah hangat, sandang pangan cukup. Semoga tahun kuda membawa keberuntungan, semua lancar. Keluarga sehat sentosa, selamat tahun baru.